Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Roisya Daulay. Saya dari UPJJUT Batam, Prodi Sistem Informasi. Di sini, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas praktek 2, yaitu pembuatan aplikasi web Sita ataupun sistem informasi tiras dan transaksi bahan ajar menggunakan framework Vue.js. Sebelum membedah kode programnya, saya akan mendemonstrasikan dulu fungsionalitas utama aplikasi yang telah saya bangun dan sesuai spesifikasi sosial. Kemudian kita ke halaman stok bahan ajar. Ini tampilannya. Pertama ini adalah halaman stok bahan ajar. Bisa kita lihat data stok sudah berhasil ditampilkan lengkap dengan format HTML pada kolom catatan serta status warna yang berbeda dengan jumlah stok. Baik, selanjutnya kita klik file UT daerah ini, pilih Jakarta, kemudian klik drop down, pilih kategori wajib dan ubah drop down filter UT daerah jadi Surabaya. Tunjukkan. Kemudian saya akan mencoba fitur filternya. Jika saya pilih UT daerah Jakarta lalu kategori MK wajib, tabel otomatis terfilter tanpa reload. Nah, perhatikan filter interaktifnya. Jika saya ganti UT daerah ke Surabaya, maka pilihan kategori otomatis terreset kembali ke awal. Ini membuktikan fitur voucher yang diminta soal berjalan dengan baik. Kemudian ini centang ini diklik daftar reroute. Selain itu, ada fitur khusus daftar reorder ketika checkbox ini dicentang. Aplikasi memfilter data dan hanya menampilkan buku yang stoknya kosong atau menipis. Ini memudahkan admin untuk melihat prioritas pengadaan barang. Kemudian kembali ke menu. Kemudian kita pilih tracking DO. Kemudian ini nomor DO. Nah, selanjutnya kita ke halaman tracking delivery. Ini order, delivery order. Fitur kuncinya ada di sini, nomor DO otomatis. Nomor DO ini digenerate otomatis oleh sistem menggunakan logika JavaScript dan tidak bisa diedit manual oleh pengguna. Kemudian pada drop down pilih paket bahan ajar. Saya pilih PS, kemudian nah inilah dia tampilannya. Ini NIM-nya kita isi. Nama domain. Kemudian ekspedisinya 3-5 hari. Simpan. Nah, ini ada muncul pesanan berhasil dibuat dengan nomor DO 2025-002. Oke. Nah, saya coba buat pesanan baru saat saya memilih paket IPS, dasar detailnya pakai dan total. Harga langsung muncul otomatis. Saya lengkapi datanya lalu klik simpan pesanan. Data berhasil masuk ke tabel monitoring di sebelah kanan secara real time. Baik, selanjutnya kita ke Visual Studio Code. Kemudian ini ada Whole.js sama JS. Baik, sekarang mari kita bedah arsitektur kodenya. Pertama untuk
sistematika file, saya mengikuti struktur folder yang disarankan pada soal agar rapi dan terorganisir. Kemudian CSS folder. Baik, selanjutnya ada folder CSS. Tadi menyimpan style CSS agar styling terpisah dari logika, lalu folder JS. Di sini saya memecah logika menjadi stok app.js dan tracking app.js. Di sini saya kemudian agar kode lebih modular dan mudah dipelihara. Kemudian ada file data bahan ajar.js. Kodenya di sini muncul. Saya juga menggunakan file data bahan ajar.js. Sesuai instruksi bahwa tugas ini tidak menggunakan database. File ini berfungsi sebagai dummy data source berbentuk objek JavaScript yang bisa diakses secara global oleh halaman manapun tanpa perlu inisialisasi ulang. Kemudian kita buka stok HTML. Scroll ke bawah ada elemen yang CSS. Nih. Kemudian kita masuk ke logika halaman stok. Ini dia tadi yang stok HTML. Kemudian kita masuk ke logika halaman stok. Buku kode. Nah, ini sampai kelas budget. Kemudian kita buka logika halaman stok di file HTML. Saya menggunakan directive v-for untuk melakukan looping data buku ke dalam tabel. Secara otomatis, variabel list buku terfilter inilah yang menampung data yang sudah diproses oleh JavaScript. Selain itu, coba perhatikan kolom catatan. Saya menggunakan directive v-html bukan mustache biasa. Tujuannya agar tag HTML seperti huruf tebal atau miring yang ada di data dummy bisa terrender dengan format yang benar, bukan sebagai teks mental. Kemudian di kelas cek warna status, cek warna status, kurangi status buku ini, yang ini sampai sini. Untuk fitur pewarnaan status stok yang dinamis tadi, saya menggunakan conditional styling. Saya melakukan binding pada atribut kelas yang memanggil fungsi logika bernama cek warna status. Fungsi ini akan menentukan apakah baris tersebut berwarna hijau, orange, atau merah. Kemudian, baik, selanjutnya kita ke file stok app.js. Ini dia daftar buku pilih PBJJ. Kemudian sekarang kita masuk ke otak dari halaman ini. List buku terfilternya ini. Mana tadi? Nih, sampai ke bawah. Alih-alih menggunakan tombol cari manual, saya memanfaatkan fitur computed property bernama list buku terfilter. Kenapa computed? Karena sifatnya reaktif dan efisien. Di sini saya menggabungkan 3 logika filter sekaligus. 1 filter berdasarkan wilayah UPBJJ, 2 filter berdasarkan kategori,
Dan fitur khusus reorder yang mengecek logika jika stok kurang dari safety stok atau stok sama dengan 0. Setiap kali user mengubah drop-down component property ini akan menghitung ulang data secara otomatis. Kemudian JS Stock kita ke fungsi UPBJJ buat nah ini yang ini terakhir untuk halaman ini saya menerapkan WHERE sesuai permintaan soal kode ini bertugas memantau variabel pilih UPBJJ. Logikanya sederhana namun penting untuk UX. Jika user mengganti pilihan wilayah, maka WHERE akan otomatis mereset pilihan kategori menjadi kosong. Ini mencegah user memilih kategori yang tidak relevan dengan wilayah baru tersebut. Baik, selanjutnya kita ke JS Tracking app.js. Kita cari di bagian computed nomor DO baru ini. Kemudian beralih ke halaman tracking. Tantangan ini sampai sini. Tantangan sampai atas. Tantangan teknis terbesar di halaman ini adalah membuat nomor DO secara otomatis. Saya menggunakan algoritma sederhana di dalam computed property. Pertama, saya mengambil tahun berjalan, kemudian saya menghitung jumlah data yang ada di array tracking saat ini. Lalu ditambah 1 agar formatnya rapi menjadi 3 digit seperti 001, seperti 001, atau 002. Saya menggunakan fungsi string pathstar 30. Hasilnya adalah nomor unik yang konsisten. Baik, selanjutnya masih di tracking app.js. Di sini fungsi info paket ini sampai sini. Metodenya mana? Sampai di atas metode. Sampai sini ya. Selanjutnya untuk fitur detail paket di HTML saya menggunakan vModel pada drop-down paket. Di JavaScript saya membuat component property bernama info paket. Logikanya info paket ini logikanya adalah sistem akan mencari find data di array paket yang kodenya cocok dengan pilihan user. Jika ketemu data harga dan isi, paket langsung dikembalikan untuk ditampilkan di layar. Kemudian ke bagian method ini. Terakhir, logika penyimpanan data. Ini sampai sini. Terakhir, logika penyimpanan data saat tombol simpan ditekan, fungsi simpan pesanan akan berjalan. Langkah pertama adalah validasi input. Jika ada data kosong, sistem akan menolak. Jika valid, saya memasukkan data baru ke dalam objek list tracking. Karena struktur data tracking terbentuk objek atau bukan array biasa, saya menggunakan metode reactive view untuk memastikan tabel di sisi kanan langsung terupdate otomatis tanpa perlu refresh halaman. Baik, selanjutnya kita
kesimpulan yang saya ambil, kita kembali ke halaman awal indeks HTML. Nah, sebagai kesimpulannya, aplikasi Sita ini telah berhasil mengimplementasikan konsep inti dari framework Vue.js sesuai rubrik penilaian, yaitu yang pertama reactivity system untuk pembaruan data instan, yang kedua computed properties untuk manipulasi data filter dan logika matematika, yang ketiga watchar untuk memantau perubahan step aplikasi, dan yang keempat serta struktur kode yang terpisah antara HTML, CSS, dan JS tanpa menggunakan template komponen. Demikian presentasi dan penjelasan tugas praktek 2 saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memenuhi kriteria penilaian yang diharapkan. Saya Fitri Roisya Daulay, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.